Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak kelas 5 yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, soleh dan soleha. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, pada pelajaran hari ini kita akan belajar pelajaran 2, yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang ketiga. Allah menyuruh kita beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika kita tidak beriman kepada kitab Allah, maka orang tersebut tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup agar mencapai kehidupan atau kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci kepada Nabi dan Rasulnya. 4 kitab suci tersebut adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah anak-anak, kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, artinya ajaran. Isi dari kitab Taurat adalah 10 perintah. Di antaranya mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri, berbohong, dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan kitab Taurat. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam di tanah Kanaan ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Kitab Zabur berisi kumpulan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Injil ada dalam bahasa Yunani adalah kabar selamat atau kabar gembira. Kitab Injil berisi tentang perintah agar kembali ke tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar sederhana dan menjauhi sifat tamak. Nah, itulah penjelasan kitab Injil. Nah anak-anak, kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Awal diturunkannya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Allah menurunkan kitab Al-Quran melalui malaikat Jibril di Gua Hiro, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Isi kandungan Al-Quran terdiri dari akhlak, ibadah, muamalah, hukum, sejarah, dan
ilmu pengetahuan. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku terpuji. Misalnya, ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya dengan beribadah dan berdoa. Kemudian, ajaran terpuji kepada sesama manusia, contohnya menolong sesama dan bersikap ramah. Selanjutnya, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, contohnya memberi makan hewan dan merawat tanaman. Bahkan ada ajaran terpuji kepada diri sendiri, contohnya memotong kuku untuk membersihkan diri dan berhias. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.